Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sapita, kelas 3 DPGSD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang keanekaragaman suku bangsa dan budaya kelas 4 SD kurikulum 2013. Negara Indonesia mempunyai banyak suku bangsa dan budaya di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus wajib menghargai dan melestarikan keberagaman budaya kita sendiri. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan adalah tempat berkumpulnya berbagai macam orang dari suku bangsa yang berbeda. Dengan berbagai suku bangsa yang berbeda, mereka berusaha untuk menyesuaikan dengan anggota masyarakat lain dari suku bangsa yang berbeda. Jadi, walaupun mereka mempunyai perbedaan suku, bangsa, dan adat istiadat yang berbeda, mereka saling menghormati dan menghargai. Hal ini sesuai dengan pengertian Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Kaki burung Garuda tersebut mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Negara Indonesia mempunyai 33 provinsi. 33 provinsi ini tentu saja memiliki bermacam-macam suku bangsa, budaya, dan adat istiadat. Perbedaan itu tidak boleh dijadikan masalah, tetapi justru dapat memperkaya kebudayaan dan keanekaragaman suku bangsa. Yang kedua, pentingnya persatuan dalam keberagaman. Kondisi Indonesia yang berbentuk kepulauan memungkinkan datangnya ancaman dari luar untuk memecah belah bangsa. Kondisi keragaman suku, bangsa, budaya, dan adat istiadat juga memungkinkan timbulnya pertikaian antar penduduk. Keragaman suku, bangsa, dan budaya tidak dijadikan sebagai alasan untuk bertikai, namun justru keragaman ini bisa mendorong kekuatan NKRI. Dengan persatuan dan kesatuan, setiap ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dapat mudah diatasi. Bentuk keragaman suku bangsa dan budaya. Dibanding dari negara-negara lain, Indonesia paling kaya akan keragaman suku bangsa dan budayanya. Bermacam-macam suku bangsa tinggal dari Sabang sampai Merauke. Keragaman suku bangsa dan budaya terjadi karena letak wilayah Indonesia yang terdiri atas wilayah kepulauan. Bahkan ada beberapa pulau yang letaknya terpencil dan tidak dapat berhubungan dengan daerah lain. Wilayah yang terpisah-pisah itu menimbulkan perbedaan keragaman suku bangsa dan budaya. Bentuk keragaman suku bangsa dan budaya yang pertama yaitu suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa disebut ras atau asal-usul suatu suku. Biasanya orang masih sangat bangga akan asal-usul sukunya. Mereka suka mengandalkan dan memuji adat dan kebiasaan masing-masing. Mereka ada yang berasal masih tinggal di daerah pedalaman dan terisolir dengan daerah lain. Ada pula yang sudah berbaur hidup bercampur dengan masyarakat modern. Misalnya di Provinsi Kalimantan Timur banyak dihuni oleh suku Dayak Benuak. Akan tetapi, daerah tersebut juga dihuni oleh bangsa lain. Bentuk keragaman yang kedua yaitu budaya di Indonesia.
Negara Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Kebudayaan daerah di Indonesia tumbuh dan berkembang secara turun-temurun. Berikut ini beberapa contoh kebudayaan daerah di Indonesia. Yang pertama, tari daerah. Yang kedua, lagu daerah. Yang ketiga, pakaian adat. Yang keempat, alat musik daerah. Yang kelima, bahasa daerah. Dan itu saja bentuk keragaman suku, bangsa, dan budaya. Selanjutnya, adat istiadat di masyarakat. Pernahkah di daerah kalian dilakukan suatu upacara adat? Apakah kalian mengikutinya? Berbagai suku bangsa Indonesia melestarikan berbagai kegiatan, terutama upacara adat. Upacara adat merupakan suatu kegiatan yang lazim dilakukan di suatu daerah sejak dahulu kala. Adapun jenis upacara adat yang masih sering dijumpai di masyarakat adalah sebagai berikut. Selanjutnya, cara menghargai keragaman di masyarakat. Apakah kalian merasa terganggu dengan kebiasaan mereka? Tentu saja tidak. Perbedaan itu bisa diambil nilai positifnya dan bisa memperluas wawasan. Secara singkat, cara menghargai keragaman yang ada di masyarakat ada 7. Yang pertama, tidak menghina dan meremehkan kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan kita. Yang kedua, tidak merasa bahwa kebudayaan dan kebiasaan itu sendiri lebih beradab dan lebih baik daripada suku bangsa lain. Yang ketiga, merasa ikut memiliki kebudayaan dari daerah lain di Indonesia sebagai kebudayaan nasional. Yang keempat, merasa bangga bahwa bangsa Indonesia memiliki aneka ragam budaya dan sehingga memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kelima, mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keenam, ikut serta melestarikan beberapa kebudayaan daerah yang hampir punah. Yang ketujuh, ikut mensukseskan acara festival kebudayaan daerah. Berikutnya, sikap menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya. Ada 6. Dalam suatu masyarakat bisa terdapat beberapa suku bangsa. Agar setiap orang bisa menerima keragaman yang ada di masyarakat, diperlukan beberapa sikap berikut. Yang pertama, bangga memiliki keragaman suku, bangsa, dan budaya. Yang kedua, bersyukur menerima perbedaan dari suku bangsa yang berbeda. Yang ketiga, sungguh-sungguh dalam mempelajari adanya perbedaan kebudayaan dengan suku bangsa lain. Yang keempat, tidak pernah merasa bahwa kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan orang lain. Yang kelima, menyadari bahwa di dunia ini tidak ada hal yang sama, demikian juga dalam hal kebudayaan. Hal tersebut menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keenam, menanggapi secara positif jika pemerintah daerah menyelenggarakan acara festival kebudayaan daerah. Cukup sekian materi dari saya. Jika ada